Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya di hari ini, di hari Senin. Wah, ini adalah hari yang penuh dengan semangat ya, tentunya setelah kemarin kita sempat istirahat di akhir pekan ya. Sekarang kita kembali lagi beraktivitas, oke? Nah, anak saya dan soleha masih semangat kan? Masih dong, harus semangat ya. Pokoknya anak saya dan soleha mudah-mudahan ya anak saya dan soleha bisa mengerti, bisa paham bahwa kita hari ini masih apa ya istilahnya, masih harus pembelajaran jarak jauh begitu ya. Oke, kalau begitu kita lihat dulu yuk hari ini kita mau belajar apa ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini dia ya. Hari ini kita sudah masuk ke tema 3, ya masih tema 3. Subtema keempat ya, yaitu kegiatan di malam hari dan kita sudah masuk pertemuan atau pembelajaran yang kedua ya. Fokus materi kita hari ini adalah PPKN. Ya, tujuannya adalah anak soleh dan solehah mampu mengidentifikasi dan menceritakan kegiatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam keluarga. Wah, ini pasti seru sekali ya, anak soleh dan solehah. Kalau begitu, langsung saja yuk kita masuk ke materi PPKN kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah sebelum kita masuk ke materinya ya, di sini ada sebuah cerita. Kalau kita lihat di gambar ini ya, ini menggambarkan suasana apa ya? Ada burung hantu, ada kelelawar, ada bulan yang terlihat jelas ya, dan juga bintang-bintang. Kira-kira suasana apa yang ada di gambar ini? Tentu saja suasana malam, karena di subtema yang keempat ini kita akan membahas tentang kegiatan di malam hari. Kita baca dulu yuk ceritanya. Malam hari, matahari terbenam tanda malam telah datang. Bulan dan bintang bersinar terang. Kelelawar mulai terbang. Jangkrik pun bernyanyi riang. Burung hantu keluar dari sarang. Kelap-kelip cahaya si kunang-kunang. Sambutlah malam dengan hati senang. Kita dapat beristirahat dengan tenang. Mata pun akan terpejam saat kantuk datang. Malam adalah nikmat Allah yang tak terbilang. Nah, jadi di bacaan ini ya, di cerita ini menceritakan tentang keadaan di malam hari. Begitu hebatnya ya, begitu maha kuasanya Allah menciptakan pagi, siang, sore, dan malam dengan sempurna. Ternyata di malam hari juga banyak hal ya yang terjadi, seperti bulan dan bintang yang bersinar terang. Lalu kelelawar yang sudah mulai terbang-terbang ya. Jangkrik pun bernyanyi. Burung hantu yang keluar dari sarang. Lalu ada kelap-kelip cahaya kunang-kunang. Pokoknya malam hari ini juga ternyata banyak sekali ya kejadian-kejadian yang membuat kita semakin takjub dan semakin bersyukur tentang nikmat Allah yang luar biasa banyaknya ya. Ini mohon maaf ya, ada suara-suara karena memang kondisinya di sekolah sedang ada sedang ada pekerjaan begitu ya. Nah, kita lanjut saja kalau begitu ya, soleh dan soleha. Nah, pada malam hari banyak kebiasaan baik yang bisa kita lakukan. Apa saja itu? Coba anak soleh dan soleha, kira-kira apa aja sih kebiasaan pada malam hari yang bisa kita lakukan? Membantu ibu menyiapkan makan malam, boleh. Ada lagi? Bermurojaah, betul, boleh ya. Murojaah sama sama materi-materi selanjutnya yang sudah diulang ya. Ada lagi? Ya, tentu saja ya, beristirahat juga bisa ya. Lalu ada lagi?
Iya, betul ya. Kita juga bisa gosok gigi ya, gosok gigi sebelum tidur ya. Itu kebiasaan yang juga baik dilakukan di malam hari. Bahkan harus ya kita gosok gigi di malam hari itu karena apalagi kita mau tidur begitu ya. Jadi supaya kuman-kumannya bisa kita basmi begitu ya sebelum sebelum kita tidur begitu. Jadi ketika kita tidur gigi kita dalam keadaan bersih begitu. Ada lagi kebiasaan malam harinya yang mungkin anak soleh dan soleha biasanya kerjakan atau lakukan begitu ya. Ada lagi mengaji ya, betul ya. Biasanya juga ada beberapa anak soleh dan soleha yang mengajinya setelah maghrib ya. Ada juga yang sore hari, tapi tidak sedikit juga yang melakukan setelah maghrib begitu ya. Pokoknya banyak sekali ya kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kebiasaan baik ya sebelum tidur atau kebiasaan baik di malam hari begitu ya. Yang pertama, tidak lupa menyikat gigi agar gigi selalu sehat. Lalu membersihkan badan dahulu sebelum tidur ya. Jadi biasanya sebelum tidur kita cuci tangan, cuci kaki ya. Lalu membersihkan sendiri tempat tidur ya, membersihkan tempat tidurnya dibersihkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya belajar dengan tekun. Nah, tentu saja ya, belajar dengan tekun ya. Jadi di malam hari kita juga bisa mengulang kembali materi-materinya atau mengerjakan PR-PR ya, bisa ya. Lalu tentu saja berdoa sebelum tidur, ini juga jangan lupa ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kebiasaan baik harus dilakukan sejak kecil. Kelak sangat berguna saat kita dewasa. Orang tua kita pun akan senang. Menyenangkan orang tua adalah perbuatan yang terpuji. Nah, jadi anak saya dan soleha, dimulai kita kecil, kita harus sudah terbiasa ya memiliki kebiasaan yang baik. Tentunya nanti juga ini secara tidak sadar akan melatih kita supaya nanti ketika dewasa bisa berguna begitu ya. Jadi kita sudah terbiasa berdisiplin, sudah terbiasa mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, tentu saja pasti orang tua kita juga akan senang ya, soleh-soleha. Apalagi menyenangkan orang tua adalah perbuatan yang terpuji, yang sangat disukai oleh Allah ya. Oke, nah coba sekarang ceritakan ya kebiasaan anak soleh dan soleha di malam hari. Kalian tuh biasanya di malam hari suka ngapain sih gitu ya? Silahkan kirim dalam bentuk video atau voice note di WhatsApp aja ya, bukan tidak di Classroom ya, karena di Classroom harus dibukanya ini ya lebih cepat di WhatsApp begitu ya. Jadi nanti di WhatsApp aja ya, di WA aja ya. Diceritakan kebiasaan di malam harinya, boleh misalnya bercerita bersama ayah bunda, itu boleh ya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa gambar ya. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini, manakah gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik pada malam hari? Berilah tanda centang pada gambar tersebut. Oke, coba kita kerjakan bersama, kita diskusikan bersama-sama ya, sebelum kita lihat hasilnya. Oke, yang pertama ini ada seorang anak yang merapikan tempat tidur sebelum tidur ya. Jadi dikebut-kebutin gitu ya, karena khawatir ada debu-debu gitu. Kira-kira ini kebiasaan yang baik atau tidak? Tentu saja kebiasaan yang baik ya. Oke. Lalu yang kedua, di sini ada seorang anak yang sedang mencuci tangan sebelum tidur. Apakah ini merupakan kebiasaan yang baik? Ya, tentu saja ini adalah kebiasaan yang baik. Lalu berikutnya, anak yang berdoa sebelum tidur. Nah, apakah ini merupakan kebiasaan yang baik? Tentu saja. Ya,
Dan yang terakhir, gambar anak yang sedang menyikat gigi sebelum tidur. Apakah ini kebiasaan yang baik? Tentu saja. Coba kita lihat ya, apakah keempat-empatnya ini adalah kebiasaan yang baik? Ya, betul. Ya, semua kebiasaan-kebiasaan ini adalah kebiasaan yang baik. Ya, anak saya dan soleha bisa nih mulai melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik ini ya. Insya Allah akan membuat anak saya dan soleha semakin hebat, semakin sehat ya. Oke, nah sekarang coba anak saya dan soleha kerjakan buku paket tema 3 halaman 92 ya. Di situ ada latihan. Silahkan anak saya dan soleha kerjakan. Nah, sebentar. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai ya, soleh-soleha. Hari ini kita sudah belajar kebiasaan baik di malam hari. Nah, tugas hari ini tadi apa? Menceritakan kebiasaan di malam hari ya. Silahkan di voice note boleh supaya tidak besar memorinya, atau mau video juga boleh ya supaya bisa terlihat wajahnya ya, mengobati kangennya Bu Gina begitu ya. Dan setelah itu juga mengerjakan halaman 92. Mau mengerjakan halaman 92 dulu boleh, baru nanti mengirim video atau voice note-nya ya, silahkan. Oke, nah kalau begitu anak saya dan soleha, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini ya. Materinya sangat singkat, namun insya Allah bermanfaat ya buat anak saya dan soleha tadi mengenai kebiasaan baik yang bisa kita lakukan di rumah ya dan di saat malam hari. Oke, begitu saja untuk hari ini. Jaga selalu kesehatannya, tetap semangat, tetap sehat ya. Pokoknya anak saya dan soleha semuanya Bu Gina yakin pasti semangat dan pasti anak saya dan soleha bisa mengerjakan tugas dengan baik ya. Kalau ada kesulitan, kalau ada permasalahan atau ada kendala, boleh ya, jangan sungkan-sungkan untuk WhatsApp Bu Gina ya. Boleh curhat nih, boleh ya. Selama ini mungkin khawatir ada hal-hal yang mungkin anak saya dan soleha istilahnya kurang suka atau kurang berkenan begitu ya, boleh ya, silahkan. Oke, baiklah anak saya dan soleha, kalau begitu Bu Gina pamit dulu ya. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Pokoknya anak saya dan soleha semuanya keren. Jaga selalu kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.